wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Kirianti, nomor stambuk saya F551200046. Saya dari kelas B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi dengan pokok bahasan peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam bermasyarakat secara luas. Berikut penjelasan yang akan saya bawakan. Baik, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih dalam, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi adalah sebuah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk mempersiapkan generasi masa muda yang anti korupsi. Kapan negara kita akan maju jika para pemangku jabatan atau pemimpin negara kita bersama-sama melakukan tindakan korupsi, dan saatnya sekarang kita menanamkan pendidikan anti korupsi untuk generasi muda saat ini. Pendidikan karakter merupakan sebuah bimbingan bagi tiap individu untuk lebih menggali pengetahuan dan pengalaman yang belum mereka miliki, yang berkaitan dengan tingkah laku yang dilakukan individu tersebut dengan memperlihatkan serta menonjolkan nilai, baik itu benar atau salah secara implisit atau eksplisit. Kemudian materi selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam pembentukan karakter. Mahasiswa merupakan salah satu generasi penerus bangsa Indonesia yang sudah seyogyanya peran mahasiswa sangat dibutuhkan dalam praktik melaksanakan pembangunan bangsa. Sehingga harapan masyarakat dengan adanya mahasiswa dapat terwujud dalam sikap mahasiswa yang benar-benar mampu menjadi pemimpin baru generasi penerus dalam pembangunan bangsa. Berikut terdapat beberapa peran yang paling urgen yang harus ditanamkan dalam diri setiap mahasiswa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan dan akhlak yang mulia. Dalam hal ini, kita sebagai mahasiswa berperan sebagai generasi penerus sebelumnya yang menjadi cadangan untuk masa yang akan datang yang lebih maju, tentunya dengan memiliki sikap dan akhlak yang mulia. Yang kedua, mahasiswa sebagai agen perubahan. Di sini dengan status sebagai mahasiswa, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan dapat mengaplikasikannya dengan benar. Karena mahasiswa diharapkan untuk merubah bangsa ini menuju bangsa yang lebih terarah dan lebih maju. Yang ketiga, mahasiswa sebagai kontrol sosial. Dalam hal ini, mahasiswa dalam mengisi pembangunan dapat melakukan kontrol sosial terhadap fenomena yang sedang terjadi serta dapat mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Yang keempat, mahasiswa dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat luas. Sebagai seorang mahasiswa dengan berlatar belakang yang berbeda harus memiliki keinginan agar dapat selalu bertanggung jawab dengan kondisi sosial masyarakatnya. Yang kelima, menyebarkan propaganda kebaikan. Masih sedikit berkaitan dengan poin sebelumnya, mahasiswa masih memiliki semangat untuk mewujudkan ideologi mereka. Maka, akan sangat bagus jika mahasiswa diarahkan untuk menjadi agen propaganda nilai-nilai kebaikan. Yang keenam, kritis mencegah dan mengendalikan penyelewengan. Mahasiswa biasanya masih memiliki sikap kritis dalam dirinya. Hal ini perlu dipertahankan karena mereka memiliki peran sebagai pengendali untuk mampu mencegah beragam penyelewengan atas perubahan yang mereka perjuangkan. Yang ketujuh, mahasiswa sebagai pengontrol kebijakan pemerintah. Peran dan fungsi mahasiswa seharusnya dapat diaplikasikan sebagai solusi untuk permasalahan yang ditimbulkan dari kebijakan. Misalnya di bidang pendidikan, mahasiswa dapat membuat pemikiran yang membangun dan penuh solusi. Pemikiran ini dapat disampaikan ke pihak yang terkait dan menghasilkan solusi yang bisa menjadi perbaikan untuk kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. 8. Kaderisasi melalui organisasi mahasiswa. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kampus, akan terbentuk karakter yang mulia, yang bisa mereka tularkan ke lingkungan sekitarnya. Hal ini pun bisa menjadi peran mahasiswa dalam pendidikan karakter bangsa. 9. Menjalankan strategi investigatif. Selain membantu edukasi masyarakat untuk berani menyuarakan pendapat, mahasiswa juga dapat menjalankan strategi investigatif
yaitu dengan mendampingi rakyat dalam mengupayakan penegakan kebijakan pemerintah. Yang terakhir yaitu yang ke-10, perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Dengan banyaknya mahasiswa yang berprestasi, di masa depan bangsa kita akan memiliki banyak ahli di banyak bidang. Secara tidak langsung, hal ini akan berdampak pada perbaikan kualitas pendidikan Indonesia yang kemudian akan bisa memperkuat karakter bangsa. Selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia yang harus diperangi. Berikut adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, moralitas. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli dan rasa tanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Yang kedua, identifikasi korupsi. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai standar-standar identifikasi dan analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, pelaporan. Mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi karena mereka memiliki pengetahuan akan prosedur dan langkah hukum untuk melaporkan suatu tindakan korupsi. Yang terakhir, generasi masa depan. Mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi dan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor. Baik, selanjutnya adalah penanggulangan korupsi dalam bermasyarakat secara luas. Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi sudah seharusnya dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, secara politik. Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dilakukan dengan menegakkan integritas serta pemilihan para penyelenggara negara yang berpihak pada penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kelola yang bersih dan transparan. Yang kedua, secara hukum. Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi secara hukum adalah dengan menerapkan sanksi yang berat untuk setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dimaksud. Yang ketiga, secara sosial. Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi secara sosial dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, mulai dari aktif dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi melalui gerakan sosial dan lembaga swadaya masyarakat, sampai dengan berperan aktif dalam upaya penegakan hukum sebagai pelapor aktif dan sebagai saksi yang dilindungi secara hukum. Yang keempat, secara pendidikan. Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi melalui pendidikan perlu dirumuskan secara formal agar dampak dan perilaku sikap anti korupsi bisa lebih terstruktur secara ilmiah. Karena selama ini pendidikan anti korupsi telah dilakukan secara formal, namun kelihatannya upaya tersebut belum efektif dengan bukti angka statistik tentang korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun sejak reformasi bergulir. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Sangat diharapkan angka korupsi yang ada di Indonesia dapat berkurang atau bahkan bisa hilang. Dan juga diharapkan mahasiswa dapat menerapkan pendidikan karakter dan anti korupsi dalam kehidupan mereka secara baik dan benar. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.